Bentuk adjektif atau kata sifat. Kita kenali dulu pengertian dari adjektif. Kata sifat atau adjektif adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan atau membatasi kata ganti atau pronoun atau kata benda atau noun yang masih general, yang masih umum, yang belum spesifik. Fungsi dari adjektif itu untuk menjelaskan si kata benda tersebut, menspesifikkan si kata benda. Nah, mari kita lanjutkan untuk belajar mengenai bentuk dari adjektif. Bentuk dari adjektif itu ada beberapa. Yang pertama, ada basic adjektif, kata sifat yang berbentuk sederhana atau yang hanya terdiri dari satu kata saja. Compound adjektif, adjective phrase, dan adjective clause. Nah, ada 4 ini. Mari kita bahas satu per satu. Basic adjective, kata sifat yang terdiri dari satu kata. Contoh, beautiful artinya cantik, young muda, red merah, smart pintar, sweet manis, small kecil. Basic adjektif bisa menjadi rangkaian kata asalkan dihubungkan oleh kata sambung conjunction. Contohnya, cantik dan muda, beautiful and young. Nah, dihubungkan oleh kata dan. Pintar dan malas, smart but lazy, dihubungkan oleh kata tapi atau but. Merah dan atau hitam, red or black, dihubungkan oleh kata atau. Compound adjective, kata sifat yang terdiri dari dua kata atau lebih yang dihubungkan oleh hyphen atau tanda hubung untuk menghindari pemahaman yang ambigu dan juga untuk mengindikasikan bahwa kumpulan kata tersebut bertindak sebagai satu ide atau konsep. Contoh, old fashioned kuno, well known terkenal, freestanding berdiri bebas, high end kelas atas, smoke free bebas asap. Kata per kata yang disambungkan tidak hanya kata sifat saja, akan tetapi rangkaian tersebut berfungsi sebagai kata sifat. Jadi intinya yang dihubungkan itu secara kelas kata tidak hanya kata sifat dengan kata sifat, adjektif dengan adjektif, melainkan bisa jadi adjektif dengan kata kerja, adjektif dengan kata yang lainnya. Tapi fungsi dari keseluruhannya jika ada hyphennya maka berfungsi sebagai adjektif. Adjective phrase, kata sifat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Rangkaian kata tersebut terdiri dari kata keterangan sebagai penjelas dan kata sifat sebagai inti yang dijelaskan. Contoh, very beautiful, sangat cantik. Nah, too late, sangat terlambat, extremely good, sangat bagus, so nice, sangat enak. Nah, kata sangat di situ sebenarnya dia sebagai kata keterangan, sebagai penjelas dari si kata sifatnya. Ada cantik, terlambat, bagus, enak. Kebetulan kata keterangan yang kita gunakan berbeda-beda. Ada very, to, extremely, dan so. Frasa dari kata sifat ini bisa berdiri sendiri dan juga sebagai penjelas kata benda setelahnya. Jadi dia bisa berdiri hanya seperti yang ada di contoh, very beautiful. Contoh nanti diposisikan di complement. Nah, kebanyakan.
atau menjadi rangkaian dari kata benda. Nah, rangkaian non phrase. Jika ada bendanya di belakang, maka nanti adalah rangkaian kata benda. Very beautiful girl contohnya. Cewek yang sangat cantik. Nah, gadis yang sangat cantik. Nah, itu nanti jatuhnya ke non phrase karena rangkaian kata yang intinya kata benda. Sedangkan yang ini kan intinya kata sifat atau adjektif. Rangkaian kata yang berpola kalimat dan difungsikan sebagai kata sifat yaitu adjective clause. Contohnya, laki yang ganteng itu adalah teman saya. The man who is handsome is my friend. Nah, yang mana adjective clause-nya? Who is handsome. Contoh lainnya, saya tahu wanita yang kamu telepon. Saya tahu wanita itu sebagai kalimat awalnya. Nah, penjelasnya dijelaskan oleh adjective clause. Bendanya itu dijelaskan oleh kalimat. Nah, yang menjelaskan kata benda kan hanya adjektif. Nah, dibentuk jadi kalimat yaitu whom you call, yang kamu telepon. Contoh pertama bisa juga kita bentuk tanpa membentuk adjective clause. Lelaki yang ganteng itu adalah teman saya. The handsome man is my friend. Sebenarnya bisa, hanya saja di situ nanti kita tidak memunculkan adjective clause alternatifnya, tapi kita pakai alternatif yang lain menggunakan non phrase. Thanks for watching.